Kamu blok aku ya tadi? Aku nggak pernah blok siapa-siapa, Kak. Emang HP akunya aja. Karena kan HP aku ini kan HP dari UK. Ini pun juga bekas Antonio. Dan ini HP-nya ada pajaknya. HP-nya juga rusak. Mati sendiri kemarin, Kak. Baru aktif lagi. Emang kamu mau cicilnya bisa berapa juta dulu? Aku nyicilnya paling berapa juta? Paling kecil banget, Kak Marisa. Paling berapa juta? Paling 2 juta aku bisanya. Thank you everyone. Thank you for all your support. That's how I get here today. I really want to say thank you everyone. Thank you Indonesian netizens. Yang kami suarakan di sini, yang kami persoalkan adalah warga negara Indonesia ini, lu kapasitasnya apa? Lu sebagai apa gitu? Kok membawa anak orang? Kok ada berpihak? Yo, Bang Santai People. Baik again bersama Nyonya dan Mamang dan juga Abu. si Abu, dua topi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Cengkling. Kita nggak pakai bangku senderan kayak green screen ya. Tapi padahal enggak, ini beneran. Tembok beneran, kasur beneran. Tolonglah. Nyo. Today Mamang mau memberikan dua info yang menarik nih. Yang pertama, jadi sambil menunggu hasil pengumuman dari KPU ya, yang belum beres, kirain beres jam 3-an gitu, ternyata belum, kemungkinan nanti malam gitu. Mama mau kasih dua info yang lagi viral di sosmed juga. Apa tuh? Yang pertama ada dari Loli, anak Nikita Mirzani ya, nggak mungkin nyebutnya mantan anak itu walaupun sudah dicoret dari kakak ya, yang katanya terlibat atau diduga menipu endorse 90 juta. Wow. Dan juga ada update dari Emmy yang kemarin selesai diperiksa oleh kepolisian Indonesia gitu kan, karena kan dia sempat menjadi pelapor, diperiksa dulu gitu. Langkah selanjutnya kalau diproses, kemungkinan terdekatnya itu adalah TE. Ya nggak, yang akan dipanggil dan secara langsung memulangkan paksa gitu ya, TE ke Indonesia gitu ya. Kayak gimana, kita meluncur dulu. Nih ya. Tadi posting sama Lambe Danu _Danu. Ini pertama dari si pengadu, anjay pengadu. Jadi dia mengadu kepada netizen karena ya pusing juga sebagai pekerja atau pemberi endorse tuh kayak merasa ditipu 90 juta oleh Loli. Oke. Ini ada kronologinya. Yang pertama nih ya, mau bacainnya. Tanggal 2 Maret ya kan, kami melakukan transaksi senilai 90 juta untuk kerjasama dan tanggal 3 anak Nikmir tidak posting sama sekali karena dengan alasan handphonenya rusak ya. Kenyataannya tidak rusak, dia malas beli kuota, sedangkan duit 90 juta bisa buat beli handphone baru. Itu logika sederhana si korbannya ya. Uangnya pun habis dipakai dia dan pacarnya dan tidak mau refund. Oke. Next slide-nya, ini bukti transfer 40 JT. Ya enggak. Lanjut lagi 40 JT. Lanjut lagi 10 JT. Ini timelinenya nggak berurutan ya, karena kan dari 2 Maret, 1 Maret, 24 Februari, 26 Februari gitu 26 kan. ya. Jadi totalnya 90 JT. Nah di sini ada chatnya yang di screenshot ya. Ini aku nggak tahu siapa nih, L ya. Sial pagi-pagi aku. Nah ini Kak. Itu dia, itu si Loli. Kak ngabisin duit segini berapa hari Kak? Aku belum pernah uang segini Kak, kata si adminnya ya. Terus ini dibalas nih ya, demi Allah aku orangnya irit banget dan suka nabung, jadi 50 juta nggak dipakai buat aku taruh di tabungan, kalau berkurang itu pun karena pacar bukan aku. Nah di sini yang di highlight netizen nih ya, kalaupun berkurang itu pun karena pacar bukan aku katanya ya. Wah enak banget jadi pacar kakak katanya. Ini disisipin walaupun bukan part of kejadian 90 juta itu, tapi disisipin bahwa ini loh dipakai sama pacarnya karena ada indikasi seperti ini gitu. Dia pernah bilang sendiri gitu. Nah di sini, halo, tim kita nggak mau lagi soalnya pakai kakak karena kakak lagi jelek banget di berita dan banyak masalah sama mamah kamu sendiri. Kita nggak mau pakai talent yang lagi bermasalah. Jadi kalau kakak sampai nggak refund, kita bakal viralin kelakuan kakaknya katanya tuh. Sempat ada kayak sedikit keras gitu ya, ancaman keras gitu kan. Nah di sini dibalas lagi, Kak sorry banget ya aku dari kemarin pakai HP-nya Padel. Terus di sini disaranin 30 jutanya nyicil aja, kamu refund 80 juta aja nggak apa-apa kok katanya tuh ya. Kalau mau refund berarti posting, kalau nggak mau refund ya.
Bentar ya kak, maaf aku baru buka WA, masih pusing banget kepala, aku refund katanya tuh kan. Wait ya. Iya kak, jadi 50 juta hari ini aja, 30 jutanya nanti bisa dicicil. Pasti ini kak tanggal berapanya, gimana kak, mau refund? Nggak dibales. Ya di sini dia cuma menjelaskan, saya cuma ingin uang 90 juta itu balik dan jangan nyicil seenaknya. Kita tidak mau kerjasama dengan talent yang bermasalah soalnya berita tentang dia lagi nggak bagus katanya. Nah nggak cuma bukti chat, ada juga bukti telepon kayaknya tuh ya yang disematkan gitu. Iya. Kita meluncur. Just. Nih nggak cuma bukti chat, karena kalau bukti chat kan takutnya netizen mikir lah ini MS3 marketing gitu, apalagi ada urusan sama brand endorse segala macam kan. Tapi ada bukti obrolan di teleponnya juga, diposting sama akun TikTok Loli Dedola. Ini sepertinya yang ngefans sama Loli, tapi dia memberikan atau memposting bukti-bukti ini karena kasihan juga gitu sama si pengendorse-nya gitu kan. Ini captionnya bukti rekaman suara Loli nipu uang 90 juta ya. Ini ada tulisannya sih WhatsApp aku diblokir dan centang satu. Aku chat melalui nomor lain tetap centang 2 katanya. Wah sampai diblokir. Ceki wow. Play. Halo? Ya, gimana kak? Kak Marisa, maaf ya HP aku baru aktif lagi. Kamu blok aku ya tadi? Hah? Kamu blok aku ya tadi? Aku nggak pernah blok siapa-siapa kak, emang HP akunya aja. Karena kan HP aku ini kan HP dari UK, ini pun juga bekas Antonio. Dan ini HP-nya ada pajaknya, HP-nya juga rusak. Mati sendiri kemarin kak, baru aktif lagi. Kok tadi aku chat pakai nomor lain masih bisa di chat? Masih bisa di chat? Iya. Ya kan aku udah bilang baru aktif lagi kak hari ini. Enggak, tadi jam yang sama aku coba chat pakai WA lain tuh checklist 2, WA aku yang ini checklist 1. Masa? Aku nggak ngeblok kakak kok. Terus jadinya aku nggak pernah ngeblok kakak. Jadinya kamu mau refund kapan? Oh, aku ngerti alasannya karena IMEI, handphone dari luar harus bayar IMEI dulu, makanya dia bilang bayar pajak. Dan si Abu ngalangin lampu lagi tuh, tolong. Nyender lagi di lampu tuh. Nyender lagi, terserah Bu, terserah. Nah jadi mungkin ada 2 kemungkinan ya, emang bener IMEI-nya keblok atau dia ke gap gitu kan. Anjir ini nomor masuk nih kayaknya, ya udah unblock gitu kan, yang akhirnya ya diangkat teleponnya gitu. Tapi masih belum jelas, kita harus dengerin percakapan berikutnya. Just. Nah ini masih dengan akun yang sama, ada captionnya sih alasannya handphone rusak dan alasan uang dipakai pacarnya. Wow, ceki wow. Play. Kapan? Paling aku cicil aja. Dan emang kenapa aku sekarang suka ngilang-ngilang terus, karena kan aku di Indonesia, HP akunya rusak juga kak. Demi Allah rusak, demi Allah. Aku fotoin gimana sih nih, aku fotoin sekarang ya, atau kita video call aja apa, atau itu gimana, karena emang rusak banget belakangnya nih. Ya aku fotoin deh di kaca. Emang harus beli HP lagi. Itu kan 90 juta aku kasih. Emang setengahnya tuh bisa berapa? Maksud aku dari uang 90 juta itu kan kamu bisa beli HP baru gitu loh. Iya, tapi kan aku kan nggak mikirin HP barunya, aku mikirin aku tempat tinggal kak pertama. Aku mikirin aku tempat tinggal, kemarin juga pesawat, apalagi terus kemarin juga mau mau ngeliatin motor-motor kendaraan aku di Indonesia. Karena kalau aku pakai gokar mulu kan uangnya habis ya. Kapan? Alasannya bocah banget sumpah. Tapi emang sebenarnya Nyonyo kan follow IG-nya Loli kan. Itu pas waktu dia baru datang di Indonesia, dia alasannya kayak ya mungkin dia nggak mau disangkut pautin gitu. Oh pulang Indonesia mau ini ya minta duit sama mamahnya ya gitu. Dia di situ klarifikasi kayak bilang, iya aku punya apartemen sendiri, semuanya sendiri, pokoknya bahkan tiket aku aja sendiri. Mungkin ya masuk pake akal kan. Iya, sebenarnya gini, kalau memang alasan dia handphone rusak gitu kan. Ya nggak tahu ya, aku nggak bisa terima aja gitu ya untuk ukuran Gen Z, nggak handphone rusak terus nggak megang handphone tuh kayak zaman sekarang gitu kan. Terus ada juga handphone cowoknya. Maksudku beresin dah tuh postingan. Itu kan duit udah masuk, kewajiban lu gitu kan, lu dapet. Gila, pada pengen kali endorsan budget segitu gitu. Juta. Iya, tolonglah Terus ya. katanya 90 juta itu buat 1 bulan loh. Iya, tolonglah. Gila. Ini maksudku beresin dulu, begitu beres kalau nggak gini deh handphonenya anggaplah beneran rusak tuh.
10 juta deh pakai buat beli handphone apalah terserah iPhone atau apa enggak nyampe 15 juta 15 juta ya kan itu masih ada sisanya lu mau buat pakai Wawi terserah karena kewajiban lu udah beres. Betul. Gitu. Tolonglah ya. Sebel banget sumpah. Coba lanjut lagi. Nah ini nih part 3-nya nih. Aku juga sekarang pusing ya Loli, kata captionnya ya. Kerjaan aku jadi berantakan, aku bukan orang yang mapan. Jelas 90 juta itu gede. Ceki wow. Play. Itu pun juga berapa 3 juta. Balik ke Indonesia langsung dibikin pusing. Aku di Indonesia tuh nggak yang santai-santai, nggak yang slow, nggak yang kayak kakak lihat di story. Itu mah cuma buat mereka doang ngelihat kalau aku nggak kenapa-napa, biar mereka ini, ngerti nggak sih kan maksud aku? Iya, pusing banget, aku pusing, aku tuh bukan tipe kalau orang yang apa sih, yang suka drama, yang suka apa-apa, nggak suka. Kemarin kan aku juga sempat bilang kakak, aku udah pernah ceritain belum sih yang aku di Indonesia, aku ke di bandara aku langsung pulang ke rumah buat biar gak ada drama, tapi tiba-tiba mama aku bikin kayak gitu. Enggak gini loh, kan si kakak ini tuh pekerjanya ya, dia punya bos ya, dia tuh media buyer tuh biasanya disebutnya tuh kan istilahnya ya, kalau nggak salah ya. Si Loli dengan enteng bilang, aku tuh di sini bukan yang hura-hura doang pusing, bukan masalah itu, beresin dulu kewajiban elu, karena kan itu biasanya ada part of grand plan nih, campaignnya mau kayak gimana, mau pakai siapa nih influencer atau KOL-nya, makanya udah ditetapin tanggal segini gitu. Itu aku mungkin ngerti ya, karena dia transfernya mepet, makanya langsung ditransfer gitu kan, demi melancarkan campaignnya si brand itu, maunya kayak gimana gitu, bukan terus aku di sini tuh pusing juga tahu ya itu urusan lu, yang jelas lu udah terima duit, beresin kewajibannya. Iya, beda cerita kalau misalnya ini emang ya endorse-nya ya terserah mau upload kapan aja gitu. Ini kan harus tanggal berapa kalau nggak salah? Udah ada deadline ya tanggal 3. Iya, tanggal 3 tuh kemarin katanya kan. Dan yang bikin parahnya lagi, duit udah masuk, endorse nggak dieksekusi, lah duitnya kepake gitu. Iya. Diminta refund alasannya ya nanti dulu, aku di sini juga lagi pusing, ya itu urusan lu. Tolonglah aku mah tuh ini teh. Dan lagi kalau aku baca tadi emang ya itu dia cuma tinggal posting doang sama tempel link katanya. Jadi bahannya udah dikasih, tinggal posting sama tempel link doang. Posting katanya. Sama nempel link 90 juta aja sulit deh. Lihat perjuangan influencer kecil yang aduh gue dapet budget aja udah seneng gitu. Tolonglah. Lanjut lagi. Lanjut. Ini ada lanjutannya ya yang bikin emosi. Captionnya padahal awalnya bilang nggak diem aja di Indonesia ini ya, 90 juta dicicil 2 juta, mau sampai kapan gitu. Ceki wow. Play. Karena memang aku di sini kan di Indonesia kan bener-bener sendiri Kak Marisa. Nggak yang aku balik ke Indonesia tuh aku dibiayain mama aku balik lagi ke Indonesia, aku balik lagi ke rumah mama aku, enggak. Aku di sini kan memang benar-benar sendiri di Indonesia. Jadi siapa lagi yang pengen ngebiayain hidup kecuali aku sendiri. Jadi aku pengen beli HP, aku beli HP mah bisa-bisa aja. Tapi aku mikirin yang lain, mikirin tempat tinggal aku, mikirin kendaraan, mikirin aku makan gitu loh kan. Nah kalau untuk 50 juta hari ini aku nggak bisa karena setengahnya udah aku pakai. Emang kamu mau cicilnya bisanya berapa juta dulu? Aku nyicilnya paling berapa juta, paling kecil banget Kak Marisa. Paling berapa juta, paling 2 juta aku bisanya. Waduh, kalau 2 juta tiap bulan lama banget jadinya. Kan? Ini aku gemes banget sumpah yang ibaratnya punya utang ya, karena kewajiban dia belum beres gitu kan. Lebih galak daripada yang minjemin gitu. Iya. Padahal bisa banget loh kalau misalnya memang gak ada duit gitu kan, terus belum ada tempat tinggal di Indonesia kan, anggapannya dia udah pisah sama mamanya gitu kan. Ya kenapa gak stay di UK aja dulu gitu sampai tabungannya cukup buat beli segala macam yang keperluan di Indonesia gitu, baru pulang gak sih gitu. Di UK juga kan pakai budget. Iya maksudnya lebih banyak juga ya. Dia mungkin dia dapat momen ada duit 90 juta ini, makanya balik tinggal di sini dengan harapan daily budgetnya tuh lebih murah. Iya, tapi gini loh, ini kan kewajibannya udah loss kan, udah lewat ya. Oke. Terus dia bilang duitnya udah kepake setengah, enggak? Berarti sisa 45 juta.
Nah kalau diputar di awal dia potong 15 juta itu buat beli handphone dan melakukan kewajibannya ya sebagai influencer ya, endorse gitu. Kan berarti sekarang tuh kondisinya dia tidak punya utang, sisa duit ada di potong 15 ada di 30 jutaan gitu kan. Dan mungkin bisa repeat order gitu loh. Masih bocah banget gitu. Ya inilah yang maksudku, jangan apa ya, gimana ya ngomongnya ya. Netizen sih banyak yang bilang lu karma lu nih karena ngelawan nyokap lu ya. Segimana nyokap it's nyokap gitu. Nyokap kandung ya nyokap kandung gitu. Dia kan ninggalin ibaratnya ngelawan nyokapnya, durhaka sama nyokapnya demi pacarnya gitu kan. Kan awal mula keretakannya karena ketidaksetujuan atau apapun itulah ya, yang akhirnya retak dan dia lebih memilih sama pacarnya dibanding nyokapnya, padahal tanpa disadarin menurutku ya karena fasilitas nyokapnya juga gitu kan. Mbak Nikmir gitu kan, karena fasilitas dan segala macam yang dikasih yang akhirnya dia bisa hidup enak. Yang nggak mikir gitu nyari duit tuh kayak mungkin ngentengin segala macam. Giliran sekarang kayak gini bingung. Ada yang namanya kerjaan tuh punya kewajiban gitu kan. Dan mungkin kemarin dia dapat endorsan dari mamanya gitu kan. Jadi kayak nggak terlalu pusing gitu kan. Betul ya kan, dari Nikmirnya juga kan dia punya tim. Ya kayak timnya tinggal ngurus segala macam. Nih Loli lu posting, nih Loli lu bikin foto ini, nih Loli bikin foto kayak gitu. Nah itu maksudku apa ya, menurutku nih kayak anak ini tuh terkesan ngentengin gitu, ngentengin sesuatu itu. Padahal kan satu sisi ada ya brand yang harus menjalankan plannya dia juga gitu. Ada yang kerja sama brand yang kayak mungkin Mbak Marisa ini ya gimana gue harus ngeganti nih karena gue media buyernya. Tolonglah ya. Terus mungkin yang follow Loli juga jadi tahu karena kemarin itu memang sempat juga dia perawatan kan. Kalau nggak salah habis 12 juta atau berapa juta gitu, pokoknya lebih dari 10 juta itu katanya dibayarin Fadel, pacarnya. Tapi kalau tadi chatnya kan bilang kalau misalnya kalau berkurang ya berarti iya, dia dari chatnya aja dia mengakui sendiri budget atau duit dia tuh ya kalau berkurang ya dipakai sama pacarnya. Ya tolonglah dibayarin tapi pakai duit sendiri mah kan ya kayak konyol, kayak ini aku kirim makanan ya, begitu datang cash bayarnya gitu ya. Aku mau ngirim hadiah buat kamu, begitu datang COD bayarnya. Tolonglah ya. Mungkin apa ya jatuhnya dia kayak mungkin mau membagus-baguskan nama pacarnya gitu. Nggak ngerti. Tapi bukan pakai uang sendiri tapi pakai uang orang. Ini aku dari apa ya, dari dia ngelawan nyokapnya sendiri aja gimana ya. Aku udah gak kurang respect gitu demi cowok gitu ya. Tolonglah ya. Lanjut lagi. Just. Nih ya part 5-nya nih. Ceki wow. Play. Aku di Indonesia ya pulang itu bukan ada drama, bukan mau ngebikin drama, bukan mau ngebikin apapun. Aku pulang ke Indonesia itu untuk ngebikin, maksudnya untuk ngebikin nama baru, maksudnya untuk memperbaiki nama, untuk apa namanya, maksudnya untuk ngebikin buku baru. Karena kan kalau di UK kan emang udah dihancurin kan sama ibu aku, dan orang-orang lupa sama cerita aslinya, sama cerita dari awalnya kenapa semuanya terjadi. Mereka pada nyerang aku balik ke Indonesia, aku pulang ke rumah itu bukan karena aku pengen balik ke rumah, bukan karena aku pengen tinggal lagi sama mama, bukan karena aku pengen dibiayain lagi sama ibu aku. Tapi nggak tahu aku kalau jadi si apanya brandnya yang endorse-nya gitu, aku mungkin kesel kayak, hey gue ini kan telepon tuh buat minta kejelasan kapan lu bayar refundnya ini. Mungkin gue udah ditanya sama perusahaan nih, campaign gak jalan tapi budget udah keluar kemana. Ya nggak, gue harus tanggung jawab dong sebagai media buyernya ibaratnya ya. Tapi malah curhat gitu ya, gue nggak peduli curhatan lu, ini bisnis gitu. Iya, duitnya gimana gitu. Cuman balik lagi kalau memang targetnya anak ini mau memperbaiki namanya, kalau dari aku sih ya, ya balik. Sujud deh lu kaki mak lu lah gitu. Atau gimana deh, minta maaf karena kemarin udah sempet kurang ajar segala macam gitu. Karena aduh gimana ya. Aduh gimana ya. Karena sedikit banyak tuh ya dia dikenal tuh ya balik lagi karena popularitas dari nyokapnya gitu ya. Jadi janganlah gede kepala terus kurang ajar gitu, tolonglah. Aduh, emosi ini nyonya. Berarti ini sesuai sama omongan netizen awal-awal dia bermasalah sama mamanya, Mang. Karena katanya dibilang kan dia bilangnya kayak pengen bebas gitu kan. Masih kecil gitu, tahan dulu kenapa sih gitu. Kayak udah, ini kan dia umur berapa ya, aku lupa deh. 15 apa kalau nggak salah ya, waktu bermasalah itu mungkin tahun lalu ya. Tinggal tahan aja, kalau memang
kenapa gitu di keluarganya ada masalah, ya tahan dulu sampai lu bisa selesai sekolah nih, sampai lu bisa kerja sendiri gitu. Iya, apalagi nyokapnya Nikmir ya. Iya. Kasarnya kan Nikmir sedikit banyak gue udah kenyang kehidupan pergaulan zaman-zaman anak muda. Jadi udah tahu. Jadi ya tolonglah. Nah, balik lagi nih dengan mau ngikutin egoisnya, pengen sok-sok dewasa yang akhirnya diduga ya terlibat masalah ini nih, penipuan endorse atau nipu endorse 90 juta nih. Ini kayak gini bingung nih. Kalau si media buyer atau brandnya mau langsung ke polisi bisa banget nih. Bisa. Dan kalau dia mau merendahkan hati, balik ke nyokapnya minta maaf segala macam, sujud di kaki emaknya atau apa gitu ya. 90 juta, oh ya udah, mama talangin. Beres gitu. Sebenarnya mah aduh. Aku kebayang sih kalau misalnya dia nggak ada masalah sama nyokapnya. Yang pertama mungkin ini nggak akan kejadian. Atau yang kedua kalaupun kejadian ya gampang gitu, kayak ya udah nih gitu, tinggal gitu yang kayak kata Mamang tadi kan. Iya, cuman ya gara-gara egoisnya dia mau bebas segala macem lah jadinya gini. Pengen bebas kumaha dan yang lebih gemes tuh aku, lu sama pacar lu gitu yang lu nggak tahu nanti dinikah apa kagak gitu kan. Sebegitunya gitu sama nyokap lu sendiri ya salam. Sampai sekarang akhirnya update terakhir sih yang aku tahu udah dicoret dari kartu keluarga gitu kan. Bahkan ada momen lagi gitu Niki ditanya gitu soal anaknya, ekspresinya berubah gitu soal Loli gitu maksudnya ya. Ya aku tahu dicoret dari ahli waris. Ahli waris ya? Ahli waris. Kalau kakak nggak tahu. Cuman dia bilang ngakunya sekarang anak saya cuma 2 gitu, jadi udah nggak dianggap gitu. Cuman kalau di kakak nggak tahu. Kelanjutannya sih belum ada nih ya, karena si pengupload masih nge-spill setengah-setengah ya. Mungkin dengan harapan kalau yang aku tangkep ya, gue nge-spill setengah dulu deh. Oh biar nggak jelek banget lah ya namanya. Iya biar borok gitu lu nggak gue buka semua gitu. Dengan harapan mungkin dari si pengendorse sih kayak duit balik deh gitu, clear dah gitu kan. Iya. Tapi belum ada kejelasan. Nanti kalau ada kita update lagi. Coba kita kasih nextnya. Ninyo, ini saat momen wartawan ya kalau nggak salah nanyain tentang Loli ke Nikita, dan ini reaksinya Ciki-Ciki wow. Play. Tentang Loli gitu. Kabur. Makan yuk, tuh masih banyak. Nah, aku pengen nanya kepada Santuy People, apalagi para Santuy People seorang ibu gitu. Ini reaksi nahan sedih atau reaksi kecewa atau kayak gimana kalau mengingat kondisinya seorang anaknya gitu yang rela pergi gitu kan, ninggalin rumah gitu dengan alasan pengen bebas gitu ya. Meninggalkan ibunya yang gitu aja gitu. Terus ibunya kayak seolah-olah udah kesel banget segala macam, tapi begitu ditanya reaksinya kayak nahan sedih gitu, dan dia mengalihkan perhatian gitu kan. Yang aku lihat ada 2 rasa. Yang pertama sedih, 1 kecewa. Soalnya di komennya, di postingan itu komennya tuh kayak ada pro kontra. Kayak ada kayak gini contohnya nih dari Ririt, dia bilang lebih dewasa Loli gitu, dengan pro Loli itu. Ada yang jangan gitu Niki, sampai kapan Loli itu darah dagingmu sendiri, sekarang kamu masih sehat katanya. Tuh, terus ada cari anakmu, bagaimanapun kecewa kamu, kecewanya dia tetap anakmu gitu. Terus ada yang kayak gini ngejelasin sebenarnya kakak Niki itu pengen nangis gitu ya. Bukan kasih sayang ibu kepada anaknya sepanjang jalan. Sepanjang masa dong, nggak sepanjang jalan. Aku seorang ibu setiap makan enak ingat anakku yang lagi bertugas. Nah ini paling enak nih ngedengerin Opinda Santuy People yang terutama seorang ibu juga ya. Gimana point of view-nya kalau di posisi seperti itu biar enak gitu. Yes. Tapi sampai masalah tadi viral pun kamu ngecek juga belum ada ya katanya di IG Niki soal bahas tayang tadi. Nggak ada di postingan, pasti nggak ada. Di story biasanya kan. Cuman tadi aku cek nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali bahas tentang Loli sih. Yang terakhir ya itu dong yang dia bilang ahli waris itu dicoret, terus sama bilang apapun tentang dia saya udah nggak peduli gitu. Sekecewanya gitu ya. Yes, Oke. Nanti kalau ada update kita update beneran atau ternyata udah ada telepon dan rekaman telepon ternyata hanya S3 marketing gitu kan. Nanti kita update. Nextnya Mama mau ke update soal Emmy meluncur. Oke, meluncur. Nio. Ya. Setelah menjalani pemeriksaan berapa jam ya, 2 jam 3 jam gitu ya, mengenai pelaporan terhadap suaminya dan juga TE di Polda Metro Jaya gitu kan. Emmy keluar dan sedikit memberikan statement masalah tadi diperiksa, ditanya apa aja segala macem. Tapi yang paling ditekankan, dia ngasih ucapan terima kasih kepada netizen Indonesia.
you everyone. Thank you for all your support. That's how I get here today. I really want to say thank you everyone. Thank you Indonesian netizens. I will stay strong. I will going through this until I get my kids. Thank you so much. Something is moving, so I feel like a lot of institution now trying to help me. So today I feel very supportive. Yeah, especially policy institution. Yeah. Intinya berterima kasih, ya dia akan tetap kuat dan mungkin gini, yang dia nangkap sekarang udah mulai ada titik terang ya, karena kelihatannya institusi sudah mulai membantu dia gitu kan untuk memproses ini. Ya sedikit banyak proses ini kalau misalkan dilanjutkan yang aku tangkap itu, TE akan dilakukan pemeriksaan dan mau nggak mau dia harus pulang ke Indonesia gitu kan, karena akan ada pemeriksaan kan. Ibu Emi sebagai pelapor sudah diperiksa sebagai pelapor, terus nanti TE berikutnya diperiksa sebagai saksi dulu pasti ya. Dan Bapak Aden, yang aku nggak tahu Bapak Aden bisa ketemu atau enggak gitu, tapi seenggaknya TE dulu pulang gitu kan. Karena kan dia warga negara Indonesia kan. Iya, biasanya merpati tuh giring tuh. Giring merpati tuh biasanya betinanya dipegang, jantannya ngikut pek gitu biasanya gitu. Tolonglah. Tapi ini juga mungkin bisa jadi angin segar buat Ibu Emi karena ada beberapa pengacara kayak ini contohnya nih meluncur. Ini ada dari Intip Seleb ya, katanya si Sunan Kalijaga pasang badan buat Emi BMJ, ngaku siap lawan pihak Aden Wong, ciki wow. Ya, bukan kuasa hukum dari para pihak. Tentunya saya melihat drama yang dipertontonkan sudah hampir 1 minggu lebih ini sangatlah tidak baik dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yang dimana ada perseteruan 2 warga negara asing di negara kita, dan yang kami sayangkan ada sosok ya seorang artis katanya atau public figure warga negara Indonesia yang turut ya terkait dengan persoalan rumah tangga antara Ami dan Eden Wong, yang dimana kami melihat ada satu tontonan yang tidak pantas. Seorang artis atau public figure ini menggendong, membawa pergi anak yang masih kecil, di bawah umur masih bayi kalau nggak salah ya, saya lihat itu di hadapan orang tua atau ibu kandungnya. Ini yang betul-betul kami sayangkan. Ya, ada jawaban dari pihak Eden Wong bahwa public figure atau artis yang berinisial T ini hanyalah orang yang bekerja atau ada kedekatan. Justru kami melihat seharusnya, karena ini di Republik Indonesia kejadiannya, dia sebagai warga negara Indonesia seharusnya bisa ya menjembatani konflik tersebut. Jangan malah ada berpihak ikut di salah satu warga negara asing ini. Apalagi yang kami sayangkan membawa anak dari ibunya loh, ya. Kecuali ibunya nggak ada, ini ada ibunya loh di depan. Bahkan kami lihat kayak seperti ada perebutan. Ini anak siapa? Apa anaknya si public figure itu? Si artis itu kan bukan. Ini anaknya Emi loh, ibu kandungnya. Yang seharusnya berhak, yang menggendong itu harusnya ibunya. Nah, tapi yang kita lihat di video viral yang sudah benar-benar tidak enak atau menjadi tontonan yang negatif buat masyarakat Indonesia, dia membawa pergi di tangga, dia bawa naik ke atas, menghilang, dan tidak memberikan ruang atau akses hingga saat ini, sehingga si ibu harus berjuang datang kemana-mana, ya, mengadukan nasibnya, meminta dukungan untuk bisa bertemu atau kembali anaknya dipelukan dia. Apa perannya warga negara Indonesia ini, apa sebagai apa kapasitasnya? Nah, inilah yang membuat kami tentunya sebagai praktisi hukum ya harus menyatakan sikap, harus bersuara. Bang, tapi kan dari pihak suami dan anak kabarnya memang ingin berpisah juga tuh Bang. Terlepas dari itu masih tetap
dikatakan salah ke seorang Tias Erni juga? Saya mah tidak mempermasalahkan mereka mau berpisah atau tidak. Itu hak internal keluarga mereka. Yang kami suarakan di sini, yang kami persoalkan adalah warga negara Indonesia ini, lu kapasitasnya apa? Lu sebagai apa? Gitu. Kok membawa anak orang? Kok ada berpihak? Gitu. Kan jadi ya seharusnya kalau dia perempuan harusnya dia ada rasa diri, rasa sebagai seorang wanita, kasihan ya, ini bukan dunia ya. Kan yang kita tonton ini bukan kata saya loh ya, yang kita tonton sama-sama di seluruh media yang viral ini kan dia menggendong dan membawa pergi dengan mimik muka yang tidak mengenakan dilihat oleh semua. Gitu. Nah ini yang jadi persoalan. Aku nangkep fokusnya Bang Sunan Kalijaga. Apa tuh? Masalah di internal yang katanya begana begini begitu di dalam lingkup keluarganya, yang katanya Emi lalai segala macam terus mau bercerai, itu mah ya udah gitu. Yang difokusin Bang Sunannya, lu sebagai karyawan berarti kan yang di-hire, ngapain ikut ngerecokin urusan mereka berdua yang harusnya di situ lu ya cuman sekedar apa ya? Mungkin bisa dibilang hanya menonton aja gitu. Pada saat kejadian di situ lu mending nonton doang deh, karena kan lu di hire sebagai apa, babysitter untuk apa nih gitu, di hire sebagai personal assistant untuk apa nih, kan dibilang booking hotel segala macam, pindah sekolah, ya lu sebatas itu. Kalau ini konflik mereka berdua ini di dalam hubungan mereka berdua gitu, jangan ikut campur. Iya gitu sih yang aku tangkep dari Bang Sunan sih fokusnya. Makanya yang aku setuju itu tadi waktu Bang Sunan bilang ya itu kan anaknya harusnya digendong ibunya gitu kan. Iya, kalaupun ada pengambilan, bokapnya deh yang megang gitu, jangan TE-nya gitu. TE mending jadi kesemen. Saya hanya karyawan, saya hanya personal asisten gitu aja kali ya. Ya tapi kan dia yang bawa waktu itu yang di video kan gak ada suaminya. Dia di situ nggak ngerti juga, nggak bingung. Pusing. Tapi dengan sudah diperiksanya Emi, kemungkinan besar cepat atau lambat kalau misalkan proses ini terus berjalan ya kan, kemarin tuh belum ada update soal proses, terus ada desakan dari para pengacara, dari netizen juga, dan akhirnya didengar dan ada proses juga tuh. Diperiksa dulu Eminya, dan seterusnya misalkan udah mau berlanjut nih, prosesnya berlanjut, kemungkinan dipanggil lagi tuh TE-nya yang aku bilang tadi gitu. Sambil kita menunggu, mending kita bahas soal susuk TE katanya meluncur. Nih Nyoh, ya walaupun bridgingannya tadi kasar, memang bingung bridgingnya gimana buat ke susuk, udah langsung aja patahin aja lah ya. Ini diposting sama Cumi-Cumi dari pakar spiritual sepertinya ya. Ada captionnya, terlihat 3 titik susuk di bagian tubuh Tisha Erni. 3 tuh di mana aja tuh? Apakah pum gitu atau di mana itu? Ceki wow. Play. Tapi dalam hati lubuknya dia itu sebenarnya ada kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan tersendiri. Itu pasti ada di dalam hati ini ya. Dan makanya dia itu sementara bersembunyi dulu atau menghilang ya, untuk mendapatkan kayak semacam ilham ya. Hati mereka itu sebenarnya ada rasa ketakutan juga tersendirinya, kecemasan juga ada ya. Dan juga apa yang akan dia lakukan, apa yang mereka terjadi masalah ini adalah bisa dibilang itu dia punya kesalahan sendiri. Kalau dalam pandangan Islam hal-hal seperti itu nggak dibenarkan ya. Ini bulan suci Ramadan gitu, kurang baik banget kalau misalnya saya harus disebut pelakor gitu. Enggak, ini salah ngasih judul. Susuknya mana? Tolonglah. Iya salah nih judulnya nih. Udah ditungguin ngomong di mana bahas susuk, kan pengen tahu di sebelah mana susuknya. Tolong, malah cemas. Pusing ini banyak. Gagal berarti ya, gagal. Udah mau nyari bridgingnya susah terus patah. Kirain teh bener ada bahas susuk, ternyata tidak, di prank ini malah ya. Nyoh. Kita ke intermezzo aja kali ya, biar gak stres ya sambil menunggu hasil pengumuman dari KPU. Penasaran juga nih, mata dari tadi sambil lirik-lirik ke TV nih. Udah belum ya. Kita ke intermezzo. Cus. Nih ya, intermezzo kita buka dengan sarung tangan kucing yang meresahkan. Ceki wow. Play. Dia pertama anteng ya. Tuh.
Kan jadinya lucu kelihatannya kan. Tolonglah. Lucu banget begini. Nyari apa ya? Tapi si Abu nggak mau dipakein beginian pasti. Iya pasti. Gitu. Kan ada Meng juga nih yang bingung dipakein sarung tangan beginian. Meluncur. Just. Nih dia jadinya bingung. Ceki wow. Play. Ya Allah. jadi kayak yang pincang. Dia kan mungkin merasanya ini ada sesuatu yang aneh di tangan kanan gua nih gitu. Jadi akhirnya daripada beresiko melangkah mending pinjang-pinjangin aja. Itu kan jatuhnya kayak nunjuk-nunjuk gitu kan. Ini sarung tangannya sumpah meresahkan deh. Bikin sumpah aku cari deh sumpah. Tolonglah. Kita kasih next ya. Nyoh. Ya. Lastnya kita tutup dengan Meng yang kabarnya sampai saat ini masih mencoba untuk minum ceki wow. Play. Jadi sampai di slow-mo sama pemiliknya kan mungkin buat ngecek gue mau ngeliat nih alat minum yang gue beli alat minum elektrik itu bener-bener bermanfaat nggak sih? Kok kucing tetap dehidrasi mungkin kali ya begitu dilihat ya kayak gini. Tuh timingnya selalu salah dia. Iya. Tuh begitu airnya mengsong lidahnya baru keluar. Kan ini juga air, di pinggir juga air, di sini juga air gitu. Kenapa harus ngincer tengahnya, Meng? Mungkin itu menarik buat dia, cuman nggak nyampe lidahnya. Jadi apa ini rasa air ternyata kayak gini kayak udara ya? Tolonglah. Yuk kita meluncur ke setting tuh super tanksnya yuk. Luncur. Terus, yes. Super tanks kita kali ini ada 3. Ada 3 yang pertama kita buka ada Ri Alvia Agatha Nabi Prilly Queen nitip lapak. Tahu Nyomang kalau soal demo aku lebih suka ikut war pertakjilan lebih seru. Mantap disambut sama Evans Athena 97 sekian ya. Makanya sekarang jam 3 udah mulai ikut war takjil. Soalnya kadang jam 4 beberapa makanan takjil udah tinggal sedikit. Bahkan temenku yang bukan muslim bilang lebih seru war takjil daripada demo hak angket. Suka bener ya. Suka bener. Disambut sama Emil Rokila. Jajanan seperti itu di bulan selain Ramadan hanyalah jajanan biasa. Kadang dipandang sebelah mata. Tapi di bulan Ramadan jajanan tersebut menjadi istimewa dan jadi rebutan. Iya benar. Loh, karena bisa ada kolak dijual di bulan selain bulan Ramadan kayak ya udah kolak gitu. Tapi begitu di bulan Ramadan tuh wow. Memang pada spesial. Next saya disambut sama Rahman Rizky. Saya mewakili tim Poso Bedok mendeklarasikan untuk ikut meramaikan war takjil di seluruh RT atau RW setempat. Oke. Syarul Makmur asli war takjil di tempatku seru banget. Bahkan sudah dari dulu tapi tetap sekedar seru-seruan. Nanti pas buka tetap juga makannya bareng-bareng. Nah mantap itu. Juga keren itu. Face Fakeling ikut komen ya biarin mama tameng hidup elit ya. Pada demo dia pada kagak ada yang puasa juga ya. Yang penting sekarang gue mau begadang biar nggak kehabisan takjil di borong non. Cuma dia pade ya. Cuma dia pade ya sekarang. Curang dia pade sekarang jam 1 siang udah nungguin padahal baru di masa takjil sebentar lagi banyak emak-emak demo stroke teriak mulu. Ya katanya ya. Stevi Darti numpang lapak Alvia. Halo Nyomang, Abu dan Apu. Awal bulan Ramadan dibuka dengan perayaan Nyepi dan juga bertepatan dengan Prapaskah dimana untuk umat Katolik juga berpuasa. Aku pun ikut merasakan gorengan, kue-kue manis, es seger. Kenikmatan yang hanya bisa dirasakan setahun sekali. Yang demo itu mendingan ikut war takjil aja dah daripada dapat makanan harus ikutan demo dulu panas-panasan. Mending war takjil sama kami para nonis. Sama juga nanti bakal teriak-teriakan. Bedanya nanti teriaknya saya dulu Bu, saya dulu. Gitu. Apapun itu selamat menjalankan ibadah masing-masing ya semuanya. Salam toleransi. Iya, tapi sumpah memang bulan puasa 2024 ini the best menurutku ya sejauh ini ya. Mantap. Next ada dari Tuan Nugroho. Malam Kak Alvia Agatha numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Kalau saya mah lebih baik war takjil aja ya hari ini. Panas banget ya sesuai dengan perpolitikan Indonesia. Salam S3P aja buat semuanya. Nextnya dari Dripatch. Naruh Salfox sama yang bakar ban. Asapnya seperti kena ibu-ibu yang Dripatch. Coba intermezzo DBM lagi biar makin emosi puasanya. DBM, tapi aku gak pernah nemuin lagi di TikTok. Gak pernah FYP gitu. Iya sih, coba nanti kita cari ya. Nextnya Waimi numpang lapak.
Itu yang demo pada nggak puasa apa ya, suasana Ramadan harusnya menahan nafsu. Ini teriak-teriak nggak jelas. Katanya bulan puasa setan-setan pada dirantai, ini kok malah. Buat Kalvia semoga bertambah rezeki dan Mbak Jemang sehat selalu, amin. Marica Mui numpang lapak, titip salam buat teman-teman muslim yang menjalankan ibadah puasa ya, semoga dilancarkan dan berkah segala ibadahnya, amin. Salah satu hal yang paling ngangenin selama ada di negeri orang tuh ya berburu takjil. Sirik sama teman-teman semua yang tiap hari jajan kolak sama es cendol di Jepang mah nggak ada yang dagang takjil katanya mah atuh kumaha atuh. Berarti harus jualan takjil. Harus dagang gitu. Saninata next ya ampun masih ada aja demo kayak ginian, capek deh. Tukang son hajatan numpang lapak Kamangnya, maaf ya baru muncul lagi karena pusing masih pilar soal pilpres katanya Mbak ya. Tapi yang komen yang berburu takjil, jangan-jangan Mamang sama Nyonya juga sama berburu takjil jam 12. Betul. Tolong lagi Stakeban. Akhirnya tanggal 20 Maret tiba, waktunya pengumuman hasil pemilu. Aku nonis tapi teringat zaman kuliah ya. Tapi tiap puasa pasti dari siang udah hebring masak ya. Jam 3-an ikutan jualan takjil, sekalian nyari dana acara kampus, terus pas udah jam 5 mulai jalan bagiin makanan ke orang random buat buka di jalan. Respect. Respect. Nextnya Last of the Last sepertinya dari Ling Endrawati. Ikut cerita war takjil. Sikat. Dulu zaman kuliah tahun 2000 kita yang nonis ditugaskan buat beli takjil karena mereka ada kelas atau lagi lemes di kos. Itu aja kita jam 3 kadang jam 3 kurang udah standby, padahal disuruhnya jam 5. Kalau sekarang beli takjil berempat, yang puasa cuma 2 orang di rumah, tapi si mama beli sampai banyak banget akhirnya dibagiin sama satpam dan orang yang lewat. Bisa bayangin sih nggak adilnya war takjil. Semangat terus Nyemang puasanya, seneng banget kita bisa balik ke zaman-zaman dulu yang nggak lihat kamu agama apa. Yes. Mantap dan habis. Aku si Abu itu ada. Terima kasih kepada para Sultan satu yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang dan juga Abu. Dua tapi mangkok cabut dulu dan ciao.